Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk tetap terus semangat belajar walaupun belajar kita dengan jarak jauh seperti ini. Teman-teman, pada pagi hari ini Ustazah Susi akan membersamai kalian belajar akidah akhlak, yaitu tentang Asmaul Husna. Insya Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas Asmaul Husna satu persatu, maka kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, Al-Mughni. Dan yang kedua, melafalkan Asmaul Husna dan artinya. Ini dia materi Asmaul Husna kita. Yang pertama adalah Ar-Razzaq, Allah Maha mencurahkan rizki. Yang kedua adalah Al-Fattah, Allah Maha membukakan pintu rahmat. Yang ketiga adalah Asy-Syakur, Allah Maha memberi balasan. Dan yang terakhir adalah Al-Mughni, Allah Maha kaya. Salah satu Asmaul Husna Allah yang pertama adalah Ar-Razzaq, yang artinya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha memberi rizki. Allah lah yang menjamin rizki setiap makhluknya. Ada banyak contoh yang membuktikan bahwa Allah adalah Maha pemberi rizki. Misalnya, Allah memberi kita udara agar kita bisa bernafas. Allah memberi kita kesehatan agar kita bisa menjalani aktivitas. Allah memberi kita nikmat makan dan minum. Allah juga yang memberi nikmat paling besar dan utama untuk kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Di contoh lain, Allah juga memberi rizki untuk hewan-hewan. Misalnya, burung yang setiap harinya bisa mencari makan untuk anak-anaknya. Begitu pula dengan semut yang setiap harinya pulang membawa makanan untuk keluarganya. Kemudian ada kisah yang begitu sangat kalian hafal, yaitu kisah tentang Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan berdua saja bersama bayi Ismail di padang tandus nan kering. Juga merupakan bukti kebesaran Allah dalam mencurahkan rizki bagi hambanya, dalam menjamin rizki bagi hambanya. Ketika bayi Ismail kehausan dan menangis terus, dan di tempat tersebut tidak ada apapun yang bisa digunakan untuk minum, makan. Kemudian Allah meminta Siti Hajar untuk berlari-lari dari Safa dan Marwah, dan kemudian Allah mengeluarkan air Zam-Zam. Sehingga air Zam-Zam itu bisa diberikan kepada bayi Ismail sehingga bayi Ismail tidak menangis lagi. Nah, teman-teman, sebagai anak muslim harusnya kita bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah juga masih berkehendak untuk melimpahkan dan mencurahkan rizki yang banyak untuk kita sekeluarga. Walaupun di tengah wabah COVID seperti ini, tapi kita masih bisa merasakan rizki dari Allah. Kita masih diberi kesehatan dan lain-lain, sehingga kita masih bisa belajar, berkumpul bersama keluarga yang menyayangi kita, merasakan kebahagiaan dan lain-lain. Yang bisa jadi teman-teman, orang lain belum tentu bisa merasakan hal yang sama seperti kita. Maka pandai-pandailah kalian bersyukur dengan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Rajin sholat, sholatnya untuk anak yang laki-laki berjamaah ke masjid, yang perempuan berjamaah bisa di rumah. Kemudian rajin tilawah, sering-sering berinfak dan sedekah seikhlas kalian, semampu kalian, agar apa yang kita lakukan itu dicintai dan disayangi Allah. Karena rizki yang Allah berikan kepada kita teman-teman, sesungguhnya bukan hanya untuk kita nikmati, bersenang-senang untuk urusan dunia saja, melainkan rizki yang Allah berikan kepada kita juga lebih kepada untuk kita nikmati dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah Al-Fattah.
Al-Fatah adalah Allah Maha membukakan pintu rahmat bagi hambanya. Rahmat Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hamba yang menjadi pilihannya. Kalau Allah sudah berkehendak membukakan pintu rahmat untuk hambanya, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Seperti kisah Umar bin Khattab berikut ini. Teman-teman tentunya paham sekali cerita tentang Umar bin Khattab. Seorang yang sebelum masuk Islamnya adalah sosok yang keras dan kasar. Beliau sangat membenci Rasulullah dan beliau juga membenci Islam. Tapi kemudian Allah membukakan pintu hati Umar yang keras dan kasar tersebut, sehingga Umar mau menerima Islam lewat perantaraan surat At-Toha yang dibaca oleh adiknya. Dan setelah masuk Islam, Umar bahkan menjadi orang yang sangat berbeda sekali. Dulu beliau sangat membenci, ketika masuk Islam, beliau menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat mendukung Islam. Nah teman-teman, sebagai anak muslim hendaknya kita juga bisa seperti Umar yang begitu mencintai Allah dengan rajin beribadah kepadanya. Usahakan kalian jangan sampai meninggalkan sholat atau sholatnya masih bolong. Atau usahakan juga kalian jangan sampai menunda-nunda waktu sholat. Upayakan untuk bisa berjamaah di masjid. Selain itu, banyak ibadah-ibadah yang lain yang harus kita lakukan dengan penuh semangat, dengan rajin, agar Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua. Ingat teman-teman, rahmat Allah itu tidak akan diberikan kepada semua orang, tapi rahmat Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya, hanya akan diberikan kepada orang-orang yang dipilih Allah saja. Nah, jadilah kalian orang-orang yang terpilih tersebut. Berikutnya adalah asyakur. Asyakur artinya Allah yang maha memberi balasan. Setiap amalan yang buruk pasti akan Allah balas dengan keburukan. Dan itu pasti akan merugikan kita. Sebaliknya teman-teman, setiap amalan kebaikan yang kita lakukan, apakah itu amalan kecil ataupun besar, Allah pun akan membalas dengan kebaikan yang serupa. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah mentakdirkan kita untuk lebih banyak tinggal di rumah karena adanya wabah COVID seperti ini. Disinilah teman-teman, kalian harusnya belajar memahami sifat asyakurnya Allah. Sekarang kalian sudah tahu bahwa Allah akan membalas setiap amalan kebaikan yang kita lakukan. Maka manfaatkanlah waktu-waktu seperti sekarang ini untuk kita banyak berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita. Sering-seringlah, perbanyaklah untuk melakukan amalan soleh atau amalan kebaikan. Misalnya dengan membantu orang tua. Kita mulai dengan hal yang sepele saja, hal yang kecil saja dulu yang bisa kita lakukan. Misal ketika bangun subuh, kalian bisa membereskan tempat tidur, menyapu rumah, barangkali menyiram tanaman, mencuci piring. Kalau ayah atau ibu kita sedang capek atau kondisinya kurang sehat, kita bisa membuatkan minuman hangat dan lain-lain. Jadi teman-teman, hal-hal seperti ini adalah amalan sepele, amalan yang kecil, tapi sangat berpahala di sisi Allah. Selain itu juga akan menambah keharmonisan kita di keluarga. Insya Allah orang tua akan semakin sayang kepada anaknya. Kalau anaknya rajin membantu, berbakti kepada orang tuanya. Manfaatkanlah momen sekarang ini untuk berbakti kepada orang tua dengan amalan-amalan soleh tadi. Ada salah satu kisah yang diceritakan dalam sirah, dalam sejarah, yaitu kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah seorang pemuda Madinah yang kehidupannya miskin. Suatu ketika, saat Rasulullah mengunjungi Madinah,
hadir di kota Madinah, banyak masyarakat Madinah yang berebutan untuk minta supaya rumahnya dijadikan tempat tinggal Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, agar adil, biarlah untaku saja yang memilihnya sendiri. Dan Masya Allah, unta Rasulullah justru memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk dijadikan tempat tinggal Rasulullah. Dan itu teman-teman merupakan kehendak Allah. Allah tahu Abu Ayyub Al-Ansari walaupun seorang yang miskin, tapi ketaatannya kepada Allah tidak diragukan. Ibadahnya kepada Allah begitu sangat luar biasa. Dan Allah memberi balasan atas apa yang dilakukannya. Dengan memberikan rumahnya, memberikan kesempatan rumahnya menjadi tempat tinggal Rasulullah. Padahal masyarakat Madinah yang lain begitu sangat berebutan, menginginkan agar rumahnya ditempati orang yang paling agung, yaitu Rasulullah. Nah, sifat asyakur Allah ini bermaksud adalah menerima kesyukuran hambanya dengan memberi ganjaran kepada siapa saja yang bersyukur. Teman-teman, ada banyak cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah sering mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sering bersedekah atau berinfak semampunya, seikhlasnya, dan melakukan ibadah atau pekerjaan harus karena Allah. Jangan sampai karena yang lain. Yang terakhir adalah Al-Mughni. Al-Mughni artinya Allah Maha Kaya. Allah yang memberi kekayaan kepada manusia, bukan yang lain. Kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang karena dibagikan kepada semua hamba-hambanya. Dan kalian tahu, semua hamba Allah di dunia ini banyak sekali. Dan Allah tidak kerepotan untuk membagi kekayaan kepada semua hambanya di dunia ini. Dan tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Teman-teman harus ingat bahwa kekayaan yang Allah berikan kepada manusia tidak hanya berupa harta saja, atau uang yang banyak saja, atau emas dan lain-lain. Tapi kekayaan yang Allah berikan itu bisa berupa non-materi. Misalnya kebahagiaan, orang tua yang baik kepada kita, orang tua yang sabar kepada kita, keluarga yang menyayangi kita, teman-teman yang soleh yang memberi perhatian, hati yang tenang, nyaman, kita punya semangat ibadah, kita punya semangat untuk sholat, kita punya semangat untuk ngaji, rajin membantu, itu juga kekayaan dari Allah. Seperti contoh sikap seorang pedagang buah berikut ini. Teman-teman bisa dilihat pada gambar. Beliau adalah seorang pedagang buah yang kehidupannya bisa jadi miskin dan tidak kaya. Tapi beliau memiliki hati yang luar biasa. Beliau memiliki kepribadian yang luar biasa. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah itu juga kekayaan dari Allah. Kemiskinan beliau tidak membuat beliau jauh dari Allah. Justru sebaliknya, beliau menjadikan takdir kemiskinannya sebagai sarana untuk tetap taat kepada Allah. Kemiskinan beliau tidak membuat beliau sedih, merana, menyesali nasib, marah-marah kepada Allah, protes kepada Allah, mengeluh dan sebagainya. Tapi justru beliau malah menunjukkan kehebatan dirinya dengan tetap bersyukur kepada Allah. Yang beliau nyatakan dalam sebuah tulisan di gerobaknya. Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Begitulah teman-teman, banyak hal yang bisa kita jadikan teladan dari beberapa kisah inspiratif yang tadi Ustazah sampaikan. Terima kasih.
atas perhatian teman-teman semua. Semoga kalian bisa mengamalkan setiap kebaikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum tersampaikan dengan jelas. Teman-teman bisa menanyakan langsung ke Ustazah. Dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.